Ruang Dewa Beladiri, Bab 35, 650. Ye Siwen berkata lagi, untuk pekerjaan yang rusak, pasti tinggi, bahkan jika itu adalah pekerjaan tingkat tinggi yang lengkap, itu akan menjadi 1000 keping lingxi. 700. Pihak lain muncul lagi dengan seorang kakek yang tidak kekurangan uang. Saat ini, banyak orang yang bersemangat, hanya menonton drama. 800 keping. Ye Siwen berkata sambil menggigit, ini sudah merupakan garis bawah dari penawaran Ye Siwen. Jika ada lebih banyak, Ye Siwen hanya bisa menyerah, itu tidak berharga. Bajingan, yang adalah orang ini, sebenarnya berani bertarung dengan tuan muda. Di dalam kotak, seorang pemuda melihat Ye Siwen untuk bersaing dengannya dengan harga yang tidak terputus, dan tiba-tiba jatuh ke dalam cangkir teh. Setiap kali dia menawarkan harga, dia sangat terkejut. Dia menikmatinya. Jeritan orang lain, sekarang Qin Fang berani mengambil hal-hal bersamanya, belum lagi meraih pusat perhatiannya. Coba lihat siapa anak ini, aku harus membunuhnya, kata pemuda itu. Awalnya, untuk pekerjaan yang rusak, dia tidak peduli sama sekali, tetapi itu adalah kenaikan sesaat. Tetapi karena orang ini benar-benar berani mengambil barang-barang bersamanya, tiba-tiba membuatnya marah. Pemilik kota kecil, kami tidak dapat lagi terus menawar harga. Sebelum waktu ini, pemilik kota telah mengatakan kepada kami bahwa tujuan kami adalah memiliki bawaan sejak dan dalam beberapa hari. Dibandingkan dengan metode bawaan yang tidak lengkap ini, untuk pemilik kota yang lebih kecil, yang benar-benar penting adalah dan bawaan. Selama pemilik kota yang lebih kecil menjadi tuan bawaan, tidak apa yang ada di sana. Jika kita menghabiskan terlalu banyak untuk itu, saya takut bahwa tidak akan ada sumber keuangan untuk menawar dan bawaan setelah waktu. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang menemani menasihatinya. Lupakan saja, tuan muda ini tidak memiliki pengetahuan umum dengannya. Kamu mengirim seseorang untuk menatap kotak itu, berani mengambil sesuatu dengan tuan muda, aku ingin dia mati, dan akhirnya benda itu tidak ada di tangan tuan muda, saya seorang jenius. Pemuda itu menugaskan beberapa penjaga. Tanpa penawaran dari orang-orang muda di kotak VIP, Ye Siwen akhirnya membeli cheat dengan 800 lembar lingxi. Setelah mengambil cheat ini, Ye Siwen dengan cepat mendapatkan cheat. Pada saat ini, Ye Siwen tahu bahwa orang di kotak VIP sebenarnya adalah pemilik Shao Cheng dari Daking Cheng. Zhao Qian, mantan kota Daking Cheng datang, hanya untuk membantu Zhao Qian menemukan dan bawaan ini. Namun, bahkan jika saya tahu bahwa Ye Siwen tidak mundur, saya harus berjuang dan berkelahi. Pihak lain tidak mudah diprovokasi. Saya bukan kesemek yang lembut. Setelah pelelangan berakhir, Ye Siwen meninggalkan pelelangan. Setelah beberapa saat, Ye Siwen merasa ada yang mengikutinya. Tiba-tiba, Ye Siwen dalam hati yang tegang. Dia pertama kali datang ke kota Tianyuan. Tentu saja dia tidak akan menyinggung siapapun. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa mantan Shao Cheng, pemilik kota muda, Zhao Qian. Ye Siwen berubah menjadi Gang. Beberapa tokoh terungkap, itu adalah penjaga di sekitar Zhao Qian. Bagaimana dengan orang-orang? Menatap Tuan Ye Xing di Daking Cheng, upaya yang mempesona, sosok Ye Siwen telah menghilang, tiba-tiba terkejut. Tuan dari 4 Daking Cheng, yang masih menyembunyikan jejak, tiba-tiba menunjukkan jejak mereka dan berkumpul bersama. Tidak, anak itu tidak berlari, mengejar. Master Daking Cheng tiba-tiba masuk ke bentuk dan mengejar masa lalu ke arah Ye Siwen. Meskipun mereka pikir mereka cukup jauh, itu bukan jarak yang relatif jauh dengan kecepatan mereka. Dalam waktu singkat, itu muncul di gang tempat Ye Siwen menghilang. Bagaimana itu bisa hilang? Sial, tidak akan sadar bahwa kita mengikutinya, kata salah satu penjaga tertekan. Seharusnya tidak, kami berempat dengan sengaja menyembunyikan jejak dan mengikutinya 100 meter di belakangnya. Dia tidak mungkin menemukan kami. Penjaga lainnya balas. Tidak, sial, anak ini tidak akan sengaja menyembunyikan jejaknya. Mari kita tunggu jejaknya. Seorang penjaga yang kuat tiba-tiba bereaksi.
Tiga penatua lain dari wajah Huo Lingmen juga sedikit berubah. Masing-masing penatua tua-tua Huo Lingmen ini adalah perang, bukan orang bodoh. Dia dengan cepat bereaksi, meskipun dia tidak tahu metode apa yang Ye Xiwen gunakan untuk menyembunyikan jejak. Tetapi memikirkan itu hanya mungkin. Tanggapi sekarang, sudah terlambat. Suara dingin Ye Xiwen keluar, berdiri di dinding bata hutong. Aku tidak berharap bahwa pemilik kota kecil Dakinceng sebenarnya akan melakukan hal semacam ini. Tidak takut menjadi bahan tertawaan. Petik 2. Ye Xiwen mengerutkan kening, dia merasakan bahwa keempat penjaga itu adalah tuan, dan mereka semua adalah tuan lusa. Apakah kamu pikir berita ini akan pingsan? Jika kamu menghitung sesuatu, kamu berani mengambil sesuatu dengan pemilik kami yang lebih rendah. Jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh anak ini, jangan biarkan penguasa kota kecil itu menunggu lama. Penjaga lainnya berkata dengan tidak sabar. Ingin membunuhku, hanya mengandalkanmu. Ye Xiwen menginjak kakinya, dan sosok itu jatuh dari dinding bata dan bergegas turun ke arah empat penjaga. Dengan pisau panjang, pisaunya hancur, dan pisau mengerikan itu langsung terbelah menjadi 9 bayangan di langit, dan salah satu penjaga diselimuti di dalamnya. Bagaimana mungkin? Pelayan itu tiba-tiba merasa ngeri di matanya, dan jantungnya seperti gelombang badai. Pisau ini terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan berlatih bela diri kepada Dacheng? Meskipun mereka juga penguasa lusa, mereka bahkan tidak pernah mencapai sukses besar dalam latihan utama. Hal yang sama adalah Master Lusa, akan ada perbedaan dalam perbedaan kekuatan umum antara satu sama lain, meskipun Ye Xiwen hanya Lusa, tetapi pasti mampu bersaing dengan angka puncak Lusa. Latihan-latihan lanjutan ini belum dipelajari. Bagaimana bisa para penjaga menjadi lawannya? Hei, penjaga itu terlambat untuk bereaksi dan terbelah dua oleh Ye Xiwen. Di mata orang luar, itu bodoh untuk berdiri dan membiarkan Ye Xiwen membunuh. Faktanya, itu adalah bagian depan dan belakangnya, dan semua retret dihalangi oleh bilah Ye Xiwen. Tidak ada cara untuk mundur, dan saya hanya bisa menyaksikan diri saya terbunuh. Anak ketiga, 3 penjaga yang tersisa berteriak dengan sedih. Naik, mari kita pergi bersama, bunuh dia. Mengerti. Tiba-tiba bekerja sama dengan 3 penjaga selama bertahun-tahun, satu kiri dan satu kanan, membentuk paket segitiga dan bergegas menuju Ye Xiwen. Jarak selusin langkah, dalam sekejap mata, ketiga penjaga masing-masing mengeluarkan pisau panjang, mengeluarkan pisau dan menghancurkan ke Ye Xiwen. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Bab 36. Kapan? 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 Ye Xiwen menari dengan pisau panjang di tangannya, dan gas asli keluar seketika, dan dia dengan cepat menghancurkan tirai pisau dan membuka pisau panjang di tangan 3 penjaga. Untuk masing-masing dari 3 orang ini, Ye Xiwen adalah pemenang tetap, tetapi 3 orang ini jelas mempraktikkan serangkaian metode serangan bersama. Ketiga orang bergabung dan kekuatan meningkat. Bunuh dia. 3 penjaga minum, dan ketiga pisau berjalan bersama menuju Ye Xiwen. Aku khawatir kamu tidak punya kesempatan. Suara Ye Xiwen berkata sedikit acuh tak acuh. Pisau panjang langsung meledak dari cahaya. Bulan hilang, pisau pertama. Pisau ini jatuh, dan pisau penjaga hampir rusak. Hei, pisau kedua. Kekuatannya telah meningkat tajam dibandingkan dengan pisau pertama. Hei, pisau ketiga. Kekuatan mengerikan, menghancurkan penjaga dengan 2 orang di pisau. Anak keempat, 2 penjaga yang tersisa berteriak marah dan marah. Anak kedua, pergi dengan cepat, beritahu kota yang lebih kecil, balas dendam untuk kita. Kata bos penjaga, sedih dan marah. Para bos kedua penjaga memandang Ye Xiwen dengan kesedihan dan keluhan, dan mereka ingin membiarkan anak kedua melarikan diri. Anak kedua tidak ragu untuk berbalik dan lari ke atap untuk melarikan diri. Mau pergi, Ye Xiwen mencibir, karena pihak lain datang untuk mengejar dirinya sendiri, tidak ada kesopanan yang baik. 4 tuan lusa bahkan merupakan kerugian besar bagi pemerintah Dakinceng. Ye Xiwen menabrak,
dan pisau itu langsung membuat Uman menyilaukan di langit, langsung ke penjaga kedua. Hei, anak kedua tidak bisa melarikan diri di udara. Dia langsung hancur menjadi dua bagian dan jatuh. Anak kedua, bosnya sangat sedih, dan mata yang disalahkan mencoba membunuh Ye Siwen. Binatang kecil, bunuh saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika Anda datang untuk mengejar saya, itu sudah diperbaiki. Saya tidak bersalah dan permusuhan dengan Anda, tetapi saya akan dikejar oleh Anda. Inilah yang dapat dilakukan surga, tetapi Anda tidak bisa hidup. Ye Siwen mencibir, ke arah bos penjaga bergegas. Bos penjaga tidak berharap menjadi seperti ini pada akhirnya, matanya memancarkan pandangan gila, dan menyerang Ye Qiwen gila. Kedua pria itu bertarung dalam satu kelompok, dan kedua sosok itu saling menabrak. Hei, setelah beberapa putaran, Ye Siwen mengayunkan pisau dan membunuh penjaga. Ye Siwen menemukan lebih dari 2000 keping lingxi tingkat rendah di keempat penjaga ini, yang tidak hanya menebus kerugian yang dibuat oleh Zhao Qian, tetapi juga menghasilkan sedikit keuntungan, yang membuat batu tangan Ye Siwen mencapai 6000 lainnya. Luasnya batu roh rendah. Ketika Ye Siwen kembali ke penginapan, ia segera mulai mundur dan mempersiapkan pelelangan 3 hari kemudian. Ye Siwen pertama-tama mulai mengolah hegemoni. Menurut uraian di atas, hegemoni adalah mengolah tubuh menjadi semacam tubuh yang disebut hegemoni, dan ke kedalaman dapat dengan mudah merobek setan, mengatakan bahwa itu adalah yang besar di zaman kuno. Praktek kultivasi dapat dilakukan secara ringkas, tetapi di atas tidak jelas, dan praktik kultivasi hanyalah lapisan pertama. Namun, meski hanya ada satu lapisan, hegemoni, kekuatannya tidak kalah dengan umumnya. Latihan menengah. Yang paling sombong adalah bahwa, seperti namanya, sombong itu sangat, setelah mempraktikkan hegemoni ini, Ye Siwen tidak bisa mengolah latihan lain, itulah sebabnya ia dilelang oleh kamar dagang Tianyin. Jika ada latihan kultivasi di belakang, hegemoni tidak diragukan lagi merupakan latihan yang sangat kuat, tetapi jika hanya ada lapisan pertama, maka ini diadu, terlepas dari tubuh berat, lapisan pertama sangat kuat, itu hanya lapisan pertama. Bagi para pejuang yang menganggur, ini sudah bagus. Tetapi untuk para raksasa seperti pelelangan Tianyin, ada beberapa ayam, dan mereka memiliki rasio yang tak terhitung di tangan mereka. Dia memiliki latihan yang kuat. Namun, untuk Ye Siwen, ini adalah metode latihan yang paling tepat, tetapi ini adalah lapisan pertama. Ini dapat dibandingkan dengan tingkat menengah. Hegemoni sangat kuat. Lebih penting lagi, itu seperti seekor ayam. Hegemoni, tetapi ia dapat menggunakan ruang khusus untuk mempromosikan praktik lanjutan dari tubuh berat selama ada lingxi, ini bukan masalah. Baginya, tubuh berat tidak lagi cocok. Ketika Ye Siwen terus membakar lingxi dan menanamkan ke ruang khusus, misteri tubuh berat juga muncul di mata Ye Siwen. Tubuhnya hanya terasa sobek, direorganisasi, terkoyak, dan ditata ulang. Tubuh yang tercabik-cabik, sel-sel ditata ulang sesuai dengan struktur misterius. Wajah Ye Siwen berwarna biru dan putih, dingin dan berkeringat, dan mempraktikkan hegemoni lebih menyakitkan daripada yang dia bayangkan. Ada perasaan tercabik-cabik dan kemudian ditata ulang, dan dia mengubah orang-orang yang sedikit tidak stabil. Itu akan pingsan dan mati. Namun, meskipun sangat menyakitkan, Ye Siwen tidak berhenti karena dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat dengan cepat. Perasaan ini adalah perasaan bahwa bahkan sebelum minum banyak anggur monyet. Sisi ini sobek menyakitkan, dan perasaan menetes di satu sisi membuat Ye Siwen memiliki ilusi jatuh ke dalam es dan api. Waktu, 1 menit dan 1 detik berlalu, Ye Siwen hanya merasa bahwa dia sedang berjuang dengan rasa sakit dan perasaan yang hangat. Boom! Tampaknya telah menembus penghalang, tubuh Ye Siwen membunyikan suara berteriak, kekuatan Ye Siwen memiliki ledakan perkembangan. Ye Siwen, yang sudah menjadi kekuatan 70 harimau, benar-benar meningkatkan kekuatan 20 harimau. Dia bahkan bisa melawan penguasa agung Zhou Xiong,
dan 99 harimau dari puncak Lusa. Kekuatannya tidak jauh, dan ini tidak lebih dari penanaman lapisan pertama, tubuh berat, ke dunia memasuki ruangan. Ye Siwen memperkirakan bahwa jika lapisan pertama, tubuh berat, dibudidayakan di ranah Xiao Cheng, aku takut bahwa itu bahkan dapat secara langsung menembus kekuatan naga, dan bahkan bergulat dengan tuan bawaan. Naga adalah kelompok paling mengerikan di dunia, tetapi naga murni telah menghilang di usia yang sangat tua, hanya menyisakan beberapa spesies yalong, dan naga adalah salah satu naga yang lebih tipis. Kekuatan naga adalah standar, yang menetapkan bahwa setelah menerobos kekuatan 99 harimau, itu adalah kekuatan naga. Batas puncak Lusa adalah kekuatan 99 harimau, tetapi Ye Siwen memperkirakan bahwa jika lapisan pertama, tubuh berat, dapat dibudidayakan ke bidang Xiao Cheng, saya khawatir ia dapat menembus kekuatan naga secara langsung. Benar saja, itu adalah latihan yang menarik. Ye Siwen merasa bahwa latihan ini tidak salah, meskipun ia juga memprovokasi Zhao Qian, Ye Siwen tidak menyesalinya. Tanda pisah.